semangat? Semangat kalian? Ya, hari ini kita awali dengan pembacaan surat pendek. Kita baca surat apa hari ini? Baik, An-Naba. Baik, silakan. 1, 2, 3. Rahmat Azafir. Ja'far Siddiq. Bahing, Irfan. Oh, mari sakit ya. Baik, kita doakan semoga yang sedang sakit segera disembuhkan. Allahumma rabban nas, muslimin ba'sa, isfi al-sabi, la shifa illa shifauka, yang telah lalu bahas tentang apa anak? Tentang penyembelihan hewan. Kita materinya masih berlanjut tentang materi yang terlalu. Kita dulu membahas tentang apa dulu? Ada yang masih ingat bagaimana ketentuan penyembelihan hewan? Itu harus bagaimana ketentuannya? Harus terpotong apa? Coba. Terpotong 3. Yang pertama, rasan, saluran kanan, dan saluran 2, saluran darah. Nah, kali ini kita akan bahas, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tata cara penyembelihan hewan itu sendiri. Kompetensi inti yang akan kita bahas hari ini adalah tentang menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjuk, kemudian menjelaskan cara-cara penyembelihan hewan, kemudian menjelaskan cara-cara penyembelihan hewan, menjelaskan cara penyembelihan hewan secara mekanik, menjelaskan cara penyembelihan hewan liar, kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi pelaksanaan penyembelihan hewan. Ini materi tentang pengertian penyembelihan hewan, kemudian salah-salah penyembelihan hewan, dan contoh perilaku peduli terhadap lingkungan. Dan nilai yang akan kita ambil yaitu tentang sikap spiritual. Kemudian kita juga akan menilai tentang sikap moral dari anak-anak. Kemudian dari segi pengetahuan anak-anak juga akan kita nilai dari keterampilan anak. Kemudian remedial dan pengayaan. Untuk pelajaran kita hari ini akan kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kita saksikan bagaimana penayangan video langkah-langkah atau cara-cara penyembelihan hewan. Adapun ketentuan orang yang menyembelih itu, yang pertama orang yang menyembelih itu harus agama Islam. Jadi tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah melakukan penyembelihan. Kemudian orang yang menyembelih harus dalam keadaan sadar. Tidak boleh penyembelihan itu kalau dilakukan dengan tidak sengaja. Kemudian orang yang menyembelih juga harus orang yang berakal. Orang gila nggak boleh menyembelih. Perhatikan fenomena yang kita lihat di masyarakat ini. Ini kasus
kasus bagaimana orang menyembelih hewan yang tidak sesuai dengan syariat. Coba kita lihat apa yang terjadi. Memang sapinya luka, tapi mungkin salah satu dari bagian itu sudah dipotong. Sudah tidak mati. Ya. Kasihan kita dengan sapi menyiksa. Ya. Kemudian nanti anak-anak baca kira-kira apa yang terjadi. Dan kalau ada masalah, silakan tanya. Ya. Oke, keren. Coba Diki. Gimana caranya dia sampai mati? Bagus sekali Diki ya. Jadi Diki ini sapi ini dan kenapa dia seperti itu pasti terjadi gara-gara ada kekurangan syarat, ada saluran yang belum terpotong. Jadi penyembelihan hewan sekarang silakan anak-anak baca materi yang sudah kami berikan pada buku dan pada kemarin sudah kami kasih tentang penyembelihan hewan. Baca bukunya. Masing-masing kelompok Ustaz minta membahas ada 3 pembahasan kita sesuai dengan pembagian kelompok kalian tentang syarat-syarat penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua tentang penyembelihan hewan secara mekanik. Kemudian yang ketiga tentang penyembelihan hewan liar. Kita bagi kelompok ya. Coba siapa yang mau secara mekanik? Kelompok ini ya. Bagaimana kalian carikan ketentuannya, catat ya. Ketentuannya bagaimana? Kalian baca. Bagaimana ketentuan penyembelihan hewan secara mekanik? Kalian juga syarat-syarat penyembelihan hewan apa saja? Lihat, ya, silakan. Ini. Bawah. Kira-kira ada pertanyaan dari apa yang teman-teman sampaikan? Baik, silakan. Bertanya kelompok mana ini? Oke, bertanya kelompok ini yang tadi tentang menggunakan 3 saluran. Apa pertanyaannya? Bagaimana menyembelih hewan hasil buruan? Bisa kalian jawab dengan tanggapan kelompok ini? Katanya bagaimana tentang menyembelih hewan hasil buruan? Sebelum kita berburu, kita niat dia niat membaca bismillah, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian takbir, baru kita menyembelih hewan tersebut. Baik, tepuk tangan. Baik. Menurut kalian, apakah penting menggunakan senjata tajam atau alat yang tajam untuk menyembelih hewan? Dan sama-sama, saatnya kita menyimpulkan tentang hasil diskusi kita tadi. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan duluan dari kelompok ini? Oke. Baik, dari kelompok ini silakan. Apa? Bagaimana kesimpulan tadi tentang memotong 3 penting? Kenapa penting memotong 3 saluran tadi? Kenapa? Silakan. Agar hewan itu cepat mati. Jadi penting memotong 3 saluran. Pentingnya memotong 3 saluran agar hewan itu benar-benar mati dan tidak menyisa. Oke, baik, bagus. Ya, kelompok ini bagus. Sekarang ini bagaimana kesimpulan kelompok kalian? Jadi ini siapa yang mau jawab? Oke. Menggunakan senjata tajam itu juga penting ya, agar tidak tersakiti dan tidak menyisa. Bagus.
Kita membahas itu semua. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Kira-kira menyenangkan atau tidak? Ya. Baik, alhamdulillah begitu menyenangkan. Kira-kira ada kesulitan yang ditemukan dalam pelajaran ini tentang materi kita hari ini? Kasus hewan pemburuan bisa ditemukan nanti pasangan. Oke, jadi memang yang berburu itu adalah orang-orang tertentu, tapi kita juga harus tahu bagaimana ilmunya berburu hewan, karena tidak menutup kemungkinan kita juga akan bertemu hal yang seperti itu. Ya, saya lihat ada kelompok yang terbaik untuk hari ini menyampaikan presentasi. Pada hari ini adalah kelompok apa ini? Kelompok Rombongan Fahmi. Ya, silakan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, kita akan mendemonstrasikan praktek bagaimana cara melakukan penyembelihan terhadap hewan. Nanti saya minta kalian kembali membuat tugas berupa skema atau gambar, ya, gambar bagaimana cara-cara penyembelihan hewan secara mekanik. Itu buat langkah-langkahnya beserta gambarnya, ya, gambar langkah-langkahnya, nah, bagaimana langkah-langkah juga betul, dan kalian nanti buat di kertas, kemudian nanti akan kalian pajangkan di kelas. Oke? Baik, demikian kita cukup materi kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Amin. Mendapat ridho dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.